Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Untuk kali ini saya mengajak teman-teman untuk memperbaiki media tanam yang sudah lama dipakai ya teman-teman. Kita perlu regenerasi lagi dan kita perlu tambahkan lagi beberapa nutrisi dan campuran lainnya supaya kualitas media tanam bisa kembali seperti biasa lagi ya, biar kembali normal kembali ya. Baik teman-teman ya, selamat menyimak ya teman-teman. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Untuk yang pertama teman-teman, kita siapkan sekam ya. Sekam ini mudah ya teman-teman. Ini kebetulan dekat rumah saya ada huler ya, pabrik huler buat padi. Saya ini beli aja ya sekarung. Ini sekarung murah banget teman-teman. Sekarung gede gini cuma 10.000 aja nih ya. Bisa dipakai untuk banyak media tanam teman-teman ya. Nah, kita ambil beberapa bagian. Terus selanjutnya ini adalah kompos yang beberapa hari lalu sudah disiapkan ya teman-teman. Kompos ini dibuat dari daun-daunan, dari bekas bekas sampah rumah tangga, sampah organik maksudnya. Jadi jadikan kompos ya. Ini sangat bagus untuk memperbaiki kualitas media tanam. Baik teman-teman, lanjut ke caranya ya. Yang pertama kita ambil ya satu pot atau satu polybag yang akan kita perbaikin. Nah, contohnya ini ya teman-teman, ini pot atau polybagnya ya. Kita bisa lihat kondisi tanahnya udah kering dan keras ya teman-teman. Ini sangat tidak bagus ya. Bila mana kita langsung dipakai untuk menanam kembali. Nah, ini satu bagian pupuk organik tadi yang saya ambil ya teman-teman. Untuk organik ini bisa ditambahkan ya, lebih banyak tidak apa-apa. Nah, nanti dan selanjutnya ini adalah sekam ya teman-teman. Ini perbandingan yang bagus itu sebenarnya 1:1 ya teman-teman. Artinya 1 bagian tanah, 1 bagian pupuk organik, dan 1 bagian sekam. Tapi kalau seandainya tidak ada, tidak apa-apa, kita bisa dibagi 2, yaitu 1 bagian tanah, setengah bagian daripada pupuk organik, dan setengah bagian daripada sekam. Selanjutnya tanah yang dari pot itu dimasukin semua ya teman-teman, biar mudah. Terus sisa-sisa akar tanamannya kita dibersihkan sampai kira-kira akar yang besarnya bisa kita buang ya. Dan selanjutnya kita aduk ya, kita aduk secara merata, kita aduk pelan-pelan ya teman-teman, agar campuran antara tanah, sekam, dan juga tadi ada kompos organik ya, kita bisa bercampur dengan sempurna ya. Terus dicampur pelan-pelan ya teman-teman, sampai betul-betul tercampur dengan rata. Setelah tercampur dengan rata, kita taburkan ya kurang lebih 1-2 sendok NPK ya, NPK 16 teman-teman. Tujuannya ditambah dengan NPK biar pada media tanah ini ada nutrisi lagi ya, ada penambahan nutrisi lagi.
Jadi setelah tabur seperti ini kita aduk-aduk lagi sampai merata ya teman-teman. Jadi NPK ini sangat bagus ya untuk menambah kandungan dan nutrisi pada media tanam. Dan emang disarankan untuk penambahan NPK kita menggunakan NPK seimbang dengan kandungan NPK-nya 16 16 16. Itu mereknya bebas saja teman-teman ya, tidak usah terpaku pada salah satu merek, yang penting kita melihat kandungan NPK-nya seimbang ya. Dan kebetulan kalau ada yang bertanya, ini NPK yang saya pakai NPK Mutiara 1616 ya teman-teman. Baik ya teman-teman, setelah tercampur sempurna, saatnya kita memindahkan media tanam yang kita campur tadi ke pot, ke bekas pot yang kita perbaiki kondisi media tanahnya tadi ya. Baik, yang pertama kita siapkan potnya dulu ya, dibersihkan bagian dalamnya, jangan sampai lubang-lubang untuk pembuangan air ada yang tertutup. Baik, selanjutnya kita tambahkan bagian bawahnya dengan kerikil atau batu-batu kecil ataupun potongan-potongan genting ya teman-teman. Tujuannya biar nanti pada saat memasukkan media tanamnya itu tidak menutup bagian lubangnya, bagian lubang dari pembuangan air ya. Jadi kita kasih kerikil ataupun potongan-potongan genting ya. Baik, nggak usah terlalu banyak, yang penting rata ya teman-teman. Dan selanjutnya kita masukkan media tanah yang udah kita campur tadi ke pot secara merata ya, sampai betul-betul penuh ke atas. Dengan campuran sekam tadi ini diharapkan pada saat kita melakukan penyiraman rutin itu air bisa mengalir dengan rata ke bagian bawah. Dan bila mana ada media tanam yang kita pakai hanya tanah saja, biasanya itu hanya bertahan beberapa minggu aja ya teman-teman. Selanjutnya tanahnya akan mengeras sehingga air susah menyerap ke bagian dalam dan akar tanaman kurang mendapat asupan air ya, sehingga kalau cuma tanah aja dikhawatirkan nanti tanaman tidak tumbuh, tidak berkembang secara maksimal ya teman-teman. Ya, baik ya teman-teman. Demikian ya, simpel banget kan dan mudah banget ya, siapapun bisa melakukannya ya teman-teman ya. Teman-teman bisa menggunakan bahan yang ada di sekitar rumah kita aja. Demikian ya teman-teman, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.